Halo, selamat siang teman-teman. Semoga teman-teman dimanapun berada dalam keadaan sehat, segar, dan bahagia bersama keluarga. Nah, kali ini saya akan membahas tentang penduduk Hong Kong yang terdampar di Inggris naik penerbangan 2 kembali ke Hong Kong. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan subscribe, like, bunyikan lonceng, dan komentar di bawah. Penduduk Hong Kong yang terdampar di Inggris naik penerbangan 2 kembali ke Hong Kong pada akhir bulan dan menginap di Tsing Yi Hotel selama 21 hari karantina. Pemerintah hari ini mengumumkan pengaturan karantina terbaru untuk penerbangan yang ditunjuk dari Inggris ke Hong Kong dan kedatangan yang telah tinggal di daerah beresiko rendah di luar negeri. Menanggapi epidemi global yang parah dan pencegahan ketat impor virus varian baru, pemerintah telah menetapkan pembatasan boarding dan kedatangan pada orang-orang yang tinggal di area yang ditentukan grup A beresiko sangat tinggi sejak akhir Desember tahun lalu. Mengingat jumlah kasus yang dikonfirmasi di Inggris Raya, di mana sebagian besar orang Hong Kong yang terkena dampak berada telah menurun dan jadwal vaksinasi lokal memuaskan, ada ruang untuk pembatasan boarding yang relevan untuk dihapus secara bertahap. Seorang juru bicara pemerintah mengatakan bahwa untuk memastikan orang-orang Hong Kong yang relevan dapat kembali ke Hong Kong dengan tertib dan untuk mengurangi resiko infeksi ketika sejumlah besar penumpang tiba di Hong Kong. Waktu yang bersamaan, pemerintah akan menunjuk penumpang yang mengambil penerbangan tertentu yang tidak dilarang untuk naik dan memasuki Hong Kong. Diatur agar orang-orang tiba di Hong Kong ini menjalani karantina wajib selama 21 hari di fasilitas karantina yang ditentukan. Penerbangan yang ditunjuk akan berangkat dari London. Penduduk Hong Kong yang telah tinggal di area grup A manapun selama lebih dari 2 jam pada hari boarding atau 21 hari sebelumnya dapat naik ke penerbangan dan kembali langsung ke Hong Kong. Untuk mengurangi resiko infeksi dengan tepat, pemerintah akan melakukan karantina wajib selama 21 hari di fasilitas karantina yang ditunjuk. Bagi orang-orang yang tiba di Hong Kong dengan penerbangan yang ditunjuk untuk manajemen terpusat, orang karantina terkait akan diminta untuk menjalani tes pada hari ke-7, hari ke-12, dan hari ke-19 kedatangan di Hong Kong. Mereka yang tiba di Hong Kong dengan penerbangan yang ditentukan harus tinggal di fasilitas karantina yang ditentukan. Untuk karantina wajib dan tidak diizinkan untuk tinggal di hotel di bawah program hotel karantina yang ditentukan. Penerbangan yang ditunjuk adalah penerbangan CX, maksudnya KT Pacific nomor 2252 yang berangkat dari London, Inggris dan tiba di Hong Kong pukul 9.10 pada 21 April dan 28 April. Sistem pemesanan maskapai untuk penerbangan yang ditentukan akan dibuka pada tanggal 8 April. Penumpang yang telah berhasil membeli tiket akan ditautkan ke sistem pemesanan fasilitas karantina yang ditunjuk, yang memungkinkan mereka untuk memesan kamar. Tarif kamar ditetapkan pada 400 hingga 500 dolar per malam. Penumpang penerbangan yang ditunjuk harus menunjuk bukti hasil negatif uji asam, reaksi berantai, polimerasi transkripsi balik, atau RT-PCR COVID-19 yang dilakukan dalam waktu 72 jam sebelum waktu keberangkatan yang dijadwalkan saat check-in. Hasil uji asam nukleat menggunakan teknologi lain tidak akan diterima.
Selain itu, penumpang juga harus menunjukkan surat konfirmasi pemesanan kamar selama 21 malam setelah tiba di fasilitas karantina yang ditentukan di atas. Pembatasan boarding yang saat ini berlaku di area yang ditentukan di grup A masih berlaku. Siapapun yang telah tinggal di area yang ditentukan di grup A, termasuk Inggris Raya selama lebih dari 2 jam, pada hari boarding atau 21 hari sebelum penerbangan tidak akan diizinkan untuk naik ke penerbangan ke Hong Kong kecuali mereka mengambil penerbangan yang ditentukan. Pemerintah akan memantau dengan cermat reservasi penerbangan yang ditunjuk dan fasilitas karantina yang ditunjuk, dan akan mengatur penerbangan khusus tambahan dengan maskapai penerbangan jika perlu. Pada saat yang sama, karena epidemi global secara keseluruhan masih parah dan varian virus baru berkecamuk di semua wilayah di dunia, pemerintah perlu terus mempertahankan persyaratan karantina wajib selama 21 hari bagi orang-orang yang tiba di Hong Kong yang telah sebagian besar wilayah di luar China, terutama mereka yang pernah tinggal di wilayah berisiko tinggi. Namun, mengingat situasi epidemi di beberapa daerah stabil dan resiko kesehatan masyarakat rendah, pemerintah akan menyesuaikan pengaturan karantina bagi para pendatang yang telah tinggal di luar negeri berisiko rendah dan mengizinkan penduduk non-Hong Kong untuk masuk ke Hong Kong. Masyarakat yang tiba di Hong Kong pada atau setelah 9 April dan yang hanya tinggal di Australia, Selandia Baru, atau Singapura 21 hari sebelum atau pada hari kedatangan akan mengurangi masa karantina wajib menjadi 14 hari, dan mereka harus melakukan dalam 7 hari ke depan pemantauan mandiri dan pengujian wajib pada hari ke-19 kedatangan di Hong Kong. Orang-orang terkait tetap harus menjalani karantina wajib di hotel karantina yang ditunjuk. Pengaturan karantina ini berlaku untuk penduduk Hong Kong dan non-Hong Kong. Mengingat pengaturan vaksinasi sudah dimulai di banyak daerah, pemerintah juga mempertimbangkan untuk menyesuaikan persyaratan wajib karantina bagi orang yang tiba di Hong Kong yang telah tinggal di daerah tidak beresiko tinggi lainnya. Jika orang yang bersangkutan telah menyelesaikan vaksinasi, mereka dapat mempersingkat persyaratan karantina wajib 21 hari saat ini, tetapi mereka masih perlu melakukan pemantauan mandiri dan pengujian wajib tambahan dalam jangka waktu tertentu. Mereka yang belum menyelesaikan vaksinasi harus tetap dikarantina di hotel karantina yang ditunjuk selama 21 hari. Pemerintah akan mengumumkan tanggal efektif tindakan ini dan rincian yang relevan nanti. Untuk memfasilitasi masyarakat untuk memahami persyaratan asrama dan karantina wajib terbaru dari peraturan terkait bagi orang-orang yang telah tinggal di berbagai wilayah di luar China, pemerintah akan menambahkan wilayah yang ditunjuk grup D berisiko rendah, yaitu Australia dan Selandia Baru di bawah pengelompokan wilayah yang ditentukan saat ini dan Singapura. Kecuali untuk penerbangan khusus yang berangkat dari Inggris Raya dan area khusus yang baru ditambahkan di grup D. Persyaratan saat ini yang berlaku untuk area yang ditentukan di grup lain tetap tidak berubah.